Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihi kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan atau ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Raja kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian
supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata Yesus ini mengingatkan kita dan mengajak kita lagi, khususnya kita para pelayan, orang-orang yang telah menjalani panggilan khusus untuk karya-karya pelayanan Tuhan, sehingga saat kita pelayanan, kita tidak memikirkan dan mengutamakan upah, tetapi terutama mengutamakan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lewat entahkah Bapak Uskup atau lewat para pembina dan pendamping kita. Dikatakan tadi, Yesus menyuruh para rasul pergi dan wartakan Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Semuanya diberikan secara cuma-cuma, kemampuan-kemampuan itu kepada para rasul dalam karya pewartaan mereka. Dan Yesus mengatakan, kalau sudah memperoleh cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bahwa nanti pada saat karya pelayanan lalu ada orang yang memberikan sedikit rezeki pada kita atau kepada para rasul, ya itu kita terima dengan sukacita. Kalau kita melihat refleksikan karya-karya Yesus pada saat Yesus menyembuhkan banyak orang pada bacaan pada hari Rabu hari lalu, setelah menyembuhkan banyak orang, Yesus juga memberikan makan kepada 4.000 orang itu. Dan sebelum itu para rasul membicarakan tentang uang, dari mana untuk memberikan roti. Dalam konteks ini, di dalam kelompok para rasul, kelompok yang mengikuti Yesus pasti juga ada uang, karena juga ada bendahara. Tentu bahwa dalam proses membantu orang, menyembuhkan orang, pasti juga ada yang berbaik hati sebagai ungkapan syukur, terima kasih, kasih sesuatu untuk kelompok Yesus. Dan begitu juga kalau dalam karya pelayanan kita mendapatkan sesuatu, itu bagian dari anugerah, tetapi bukan menjadi tuntutan dalam tugas-tugas kita. Sering kita juga dalam melaksanakan tugas, kita sering berpikir, oh sana tempat basah atau tidak tempat basah. Akhirnya kita menentukan karya-karya pelayanan kita hanya atau mungkin cenderung acap kali cenderung melihat pada dapat untung dan dapat untung dalam karya pelayanan kita. Hari ini kita diingatkan untuk mari kita berkarya dengan cuma-cuma, karena Tuhan telah memberikan anugerah-anugerah secara cuma-cuma. Dan bukan saja sebelum kita melayani, tetapi juga sesudah kita melayani pasti Tuhan akan menolong kita. Kita akan memberikannya dengan cuma-cuma bila kita senantiasa merasakan dan merefleksikan bahwa dalam diri kita apa yang kita peroleh itu bukan terutama karena usaha kita belaka, tetapi terutama karena anugerah Tuhan. Mungkin juga dalam karya-karya umat beriman sekalian, bahwa ada banyak keberhasilan yang diperoleh, ada banyak rezeki, berhasil dalam usaha,
itu ada banyak kekayaan diperoleh, tapi kita disadarkan bahwa itu bagian dari anugerah Tuhan. Sehingga di masa Advent ini yang dituntut juga antara lain untuk melakukan amal kasih dalam masa penantian kedatangan Tuhan. Kita juga boleh memberikan sedekah, membantu sama sebagai ungkapan memberikan secara cuma-cuma apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa supaya apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.